Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, jumpa lagi bersama saya Motovlog Milenial. Kali ini saya akan membahas deretan motor bebek 2 tak legendaris, yang pernah menjadi idola kaula muda pada zamannya. Penasaran? Yuk kita simak bersama. Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu ya guys, agar tidak ketinggalan berita-berita menarik seputar otomotif, roda 2 khususnya. Terima kasih. Suzuki Crystal. Suzuki Crystal pertama kali diproduksi oleh pabrikan Suzuki pada tahun 1990. Crystal masuk ke tanah air sebagai penerus kejayaan Suzuki RC100 dan RC80, sekaligus sebagai generasi terakhir Suzuki RC Series. Suzuki Crystal juga menjadi pioner bagi kelahiran motor bebek berkapasitas 110 cm3 di keluarga Suzuki. Selama masa edar hingga tahun 1995, Suzuki Crystal mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Pada tahun 1992, sempat hadir versi Suzuki Crystal Tune yang merupakan model spesial dengan beberapa perubahan agar tampak lebih sporty, yang terlihat pada sektor knalpot dengan model racing dan penggunaan penutup rantai dengan model terbuka. Tornado GS. Tornado GS diperkenalkan oleh pabrikan Suzuki Motor pada tahun 1994 hingga 2004 silam, untuk meneruskan kejayaan dari Suzuki Crystal. Motor 2 tak ini lahir dengan memiliki 2 varian. Untuk varian yang pertama adalah Suzuki Tornado GS, dan varian kedua adalah Suzuki Tornado GX dengan memiliki desain bodi motor yang sama. Yang membedakan keduanya adalah kapasitas mesinnya. Suzuki Tornado GS memiliki kapasitas mesin 109 cm3 dan untuk Tornado GX memiliki kapasitas mesin 100 cm3. Suzuki Tornado cukup berjaya pada masanya, karena banyak pembalap motor yang terlahir menggunakan motor 2 struk ini. Yamaha Force One pertama kali diproduksi pada tahun 1992. Force One merupakan generasi kedua setelah Yamaha Alpha. Motor ini merupakan yang pertama kali mengadopsi sistem YPCS atau bisa disebut dengan Yamaha Performance Cooling System. YPCS berfungsi untuk menyedot udara dari luar ke bagian mesin motor, dengan posisi kipas yang berada di sebelah kiri blok motor. Yamaha Force One dibekali mesin 110,4 cm3 dengan jenis mesin 2 struk bersilinder tunggal. Tercatat motor Force One ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 10.7 PS pada 7.500 revolusi per menit dengan torsi sebesar 1,10 kg pada 6.500 revolusi per menit. F1ZR. F1ZR merupakan motor bebek 2 struk Yamaha yang diproduksi pada tahun 1992 hingga tahun 2004. F1ZR sendiri merupakan kepanjangan dari motor Yamaha Force One, di mana motor ini merupakan generasi penerus dari motor Yamaha Alpha, yang dilengkapi dengan mesin berkapasitas 105 cm3 yang mulai diperkenalkan sekitar tahun 80-an. Untuk model pertama dari motor Yamaha F1ZR ini mulai diperkenalkan dari tahun 1992, dengan sistem remnya masih menggunakan jenis rem tromol. Dan pada tahun 1994, Yamaha memperkenalkan varian facelift dari Yamaha ini yang bernama dengan Yamaha Force 1Z, dengan desain yang tidak terlalu berubah dari generasi pertamanya. Pada tahun 1997,
Yamaha mulai meluncurkan seri Yamaha F1ZR, atau yang banyak orang menyebutkan dengan nama Yamaha Viz R, di mana motor bebek ini dirancang dengan menggunakan kopling manual. Akan tetapi tipe kopling yang digunakan masih menggunakan semi-otomatis, di mana pada saat itu banyak orang yang menyebutnya dengan sebutan kopling banci. Dan pada tahun 2000, Yamaha menghadirkan varian terakhir dari Yamaha F1ZR ini dengan merombak semua desain bodinya menggunakan yang baru, serta telah ditambahkan sebuah velg jenis racing dan kopling yang digunakan sudah menggunakan kopling manual konvensional. Yamaha 125Z. Yamaha 125Z ini sebenarnya masih diproduksi lagi pada tahun 2018 kemarin. Tapi produksinya itu hanya di negara tetangga yaitu Malaysia, dan motor ini sudah lolos dengan regulasi Euro 3 dan juga lebih irit. Untuk seri terlama di Indonesia sendiri terbilang sedikit. Banyak pencinta otomotif yang memburu motor yang satu ini karena tampilannya lebih sporty. Motor bersuara garing ini memiliki bobot seberat 101 kg dan memiliki kapasitas mesin 124,33 cm3. Untuk jenis mesin menggunakan mesin 2 struk dengan silinder tunggal. Soal tenaga, motor ini mampu menghasilkan power sebesar 17.2 dk pada 8.000 revolusi per menit dan memiliki torsi puncak sebesar 16,1 Nm pada 7.500 revolusi per menit. Suzuki Satria 120. Satria 120 pertama hadir di Indonesia tahun 1997 dengan varian pertamanya yaitu Suzuki Satria 120S, versi kopling semi-otomatis dengan 5 percepatan. Lalu disusul kelahiran adiknya pada tahun 2002, Suzuki Satria 120RU, mengusung kopling manual dengan 6 percepatan. Dengan model bodi yang sama dengan adiknya, memiliki perbedaan besar pada bagian mesin, engine starter, jumlah percepatan, tipe kopling, Hingga pada tahun 2003, hadirlah versi impor dari pabrikan, mengusung perubahan total pada desain bodi dan kandungan material yang nyaris secara keseluruhan diimpor langsung dari Malaysia. Mengusung kapasitas silinder terbesar pada masanya, teknologi sistem pendinginan udara jet kulit, yang telah terbukti baik dalam melepaskan panas mesin ke udara bebas. Juga dengan rangka dual crane lebox seperti yang hanya ditemukan motor kelas sport. Mengusung teknologi SCAF, Suzuki Computerized Analyzed Frame, sistem komputerisasi analisa rangka. Bentuk rangka unik inilah yang menaikkan popularitasnya dalam segi desain sekaligus seringkali membawa motor ini menaiki podium tingkat internasional di kelasnya. Teknologi dua langkah yang efisien dalam mengail kecepatan tinggi, hadirnya versi kopling manual, hingga velg casting wheel dengan piringan depan dan belakang, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta kecepatan. Sampai desain bodi pada versi terakhir yang melengkung tajam, menunjukkan kemampuannya dalam membelah angin. Meski kendala dalam konsumsi bahan bakar, oli samping, hingga komponen tertentu yang cukup rentan ketika digunakan dalam ajang balap resmi, harga yang cukup tinggi dibanding sekelasnya, tidak pula menyurutkan popularitas motor ini. Bahkan hingga saat ini, ketika pabrikan telah menghentikan produksinya sejak beberapa tahun lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan tidak lupa untuk mengingatkan untuk kalian yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Terima kasih, matur suwun and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.